pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian COVID-19. Nah, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, penyakit COVID-19 ini termasuk penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Ini juga termasuk jenis beta coronavirus. Cara penyebaran penyakit COVID-19 ini itu melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut penderita melalui bersin atau batuk. Selain itu juga, tetesan kecil itu bisa mendarat di benda atau permukaan yang kemudian tersentuh oleh orang yang sehat dan orang tersebut menyentuh area mata, hidung, ataupun mulut. Selain itu bisa juga melalui tetesan kecil yang dihirup di udara oleh orang yang sehat ketika melakukan interaksi atau berdekatan. Itu. Nah, selain itu juga gejala umumnya saat menderita COVID-19 ini itu ada demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika dalam 14 hari sebelum gejala tersebut, orang tersebut melakukan perjalanan ke wilayah yang terinfeksi virus corona atau melakukan kontak erat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke laboratorium agar tidak salah dalam mendiagnosisnya. Kasus suspek di Indonesia. Kasus suspek di Indonesia ini sendiri adalah seseorang yang memiliki kriteria dari kriteria berikut ini. Yang pertama, Mbak, untuk kriteria pertama adalah seseorang yang memiliki gangguan sistem pernafasan yang mempunyai gejala-gejala berikut ini. Yang pertama ada demam 38 derajat atau lebih, kemudian batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta sesak nafas. Yang kedua, seseorang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan si penderita atau mungkin seseorang yang sudah terkonfirmasi positif virus COVID-19 yang sudah terdeteksi dalam 14 hari, atau mungkin seseorang yang masuk dalam kriteria kasus probable. Yang ketiga, seseorang yang memiliki gangguan sistem pernafasan akut atau ISPA yang memiliki gejala yang berat dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, untuk kasus probable-nya ini sendiri adalah seseorang yang memiliki gejala-gejala berat dari gangguan sistem pernafasan seperti sampai sesak nafas yang mengharuskan ia harus dirawat di rumah sakit. Nah, untuk kasus probable-nya ini sendiri harus dilakukan tes swab atau tes pengecekan dahak. Kasus yang ada di COVID-19. Jadi di sini ada kasus namanya kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi ini adalah ketika individu telah mengalami gejala COVID-19 seperti tadi demam, terus adanya ISPA atau infeksi saluran pernafasan, dan dia dirujuk untuk melakukan tes rapid, kemudian akan melakukan tes swab. Nah, tes swab di sini akan menggunakan laboratorium. Nama tesnya itu dengan PCR seperti itu. Nah, di konfirmasi ini nanti individu itu akan dinyatakan konfirmasi ketika dia positif terkena corona. Nah, dari gejala ini tuh ada dua, Ibu, ada asimptomatik dan simptomatik. Untuk simptomatik artinya dia bergejala, artinya dia menunjukkan gejala COVID yang umum. Lalu ada asimptomatik, dia terlihat sehat, namun rupanya dia sudah terkena COVID-19. Nah, orang yang asimptomatik ini akan masuk ke kasus yang namanya kontak erat. Kontak erat atau dikenal juga OTG, orang tanpa gejala yang masuk dalam klasifikasi asimptomatik, tidak bergejala.
Nah, kenapa ada orang yang bisa terkena kasus kontak erat ini? Dikarenakan mungkin individu itu telah melakukan kontak dengan beberapa individu yang rupanya dia positif, termasuk dalam individu konfirmasi ataupun probable. Seperti itu. Nah, untuk yang kontak erat ini memiliki tingkat kematian lebih tinggi dikarenakan tidak adanya pencegahan medis, juga tidak adanya gejala, sehingga orang akan melihat bahwa orang ini tidak terkena apa-apa, sehat, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin Ibu dari ini? Sudah jelas. Pemerintah tentunya membuat kebijakan-kebijakan untuk menekan penyebaran virus corona. Salah satu kebijakannya adalah AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Dulu kita kenal sebagai new normal. Mungkin ibu dan adik-adik pernah mendengar ya? Iya. Jadi kenapa diubah? Agar mudah diinternalisasikan oleh masyarakat. Ya, jadi new normal diubah menjadi adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru itu merupakan cara kita merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan. Jadi keadaan di mana PSBB atau pembatasan sosial berskala besar mulai dilonggarkan, tetapi protokol kesehatan tetap dilakukan. Supaya apa? Supaya kita semua masyarakat Indonesia boleh tetap produktif sambil terus mencegah terjangkit virus corona. Seperti itu. Bagaimana cara pencegahan virus corona ini? Ada beberapa cara. Pertama, dengan menjaga jarak, ya, social distancing, lalu tidak bepergian keluar rumah apabila tidak ada sesuatu yang mendesak, ya, seperti itu. Lalu ketiga, selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Lalu menerapkan etika batuk. Etika batuk itu seperti apa? Saat kita batuk atau bersin, kita boleh menutup hidung dan mulut kita dengan tisu atau boleh dengan lengan seperti ini, ya. Lalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol 60%, ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, tidak meminjamkan barang kita kepada orang lain.